Dewa Swaru peran kita angkara Mamuja Swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa Permadot kesuam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya pimpinan DPR RI temui BEM SI, dengarkan aspirasi mahasiswa. Polda Bali tetapkan 15 tersangka, unjuk rasa dan 10 orang ditahan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, para pimpinan DPR RI menerima pertemuan dengan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM-SI di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 3 September. Dalam pertemuan itu, para mahasiswa menyampaikan aspirasinya terkait peristiwa yang terjadi sepekan terakhir dan para pimpinan DPR RI menanggapi aspirasi tersebut. Dan lain sebagainya, tapi kami Pimpinan DPR RI yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsur Rizal menemui perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM-SI di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu 3 September. Para perwakilan BEM-SI tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan langsung di hadapan para pimpinan DPR RI. Mereka meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi, mengusut kerusuhan yang terjadi sepekan terakhir, tunjangan anggota DPR, dugaan makar, hingga RUU perampasan aset, penghentian tindakan kekerasan oleh aparat, hingga tuntutan 17+8 yang viral di media sosial. Pimpinan DPR RI merespon aspirasi mahasiswa tersebut dengan menyampaikan DPR RI mengevaluasi tuntutan-tuntutan yang disebutkan secara menyeluruh. Evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Dasko menambahkan DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah dalam menindaklanjuti dan menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Adapun organisasi yang hadir dalam pertemuan ini adalah BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, hingga Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Irfan Syahnasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat terdapat 10 orang korban jiwa akibat aksi demonstrasi yang berujung kericuhan, di mana Komnas HAM juga mencatat ratusan korban mengalami luka-luka akibat aksi yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Di antaranya terdapat 429 peserta aksi yang harus dirawat di rumah sakit dan sebanyak 46 orang juga masih menjalani perawatan intensif. Dalam konferensi pers Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat terdapat 10 orang korban jiwa akibat aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Komnas HAM juga mencatat ratusan korban mengalami luka-luka akibat aksi yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Di antaranya terdapat 429 peserta aksi yang harus dirawat di rumah sakit, serta sebanyak 46 orang juga masih menjalani perawatan intensif. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, saat ini Komnas HAM masih terus melanjutkan proses pemantauan pengumpulan data dan fakta terkait. Pasalnya dari pantauan mereka di berbagai wilayah, masih ditemukan sikap aparat dalam mengamankan aksi yang juga menggunakan pendekatan kekerasan, baik itu dalam proses masyarakat menyampaikan pendapat maupun proses pembubaran aksi. Tangkap dan ditahan, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah, misalnya di Bandung, karena Komnas HAM baru pulang melakukan pemantauan di Bandung, menemukan sejak tanggal 28 Agustus hingga 1 September 2025, 429 peserta aksi itu dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka, 46 diantaranya juga masih dirawat hingga hari ini. Kemudian di Solo, 89 orang juga ditangkap sejak 29 sampai 3 Agustus 2025. Sejak Senin 1 September, 14 diantaranya itu juga ditangkap dan sebagian ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu tentu Komnas HAM akan terus melanjutkan proses pemantauan, pengumpulan data-data, fakta-fakta, informasi yang selama ini berkembang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita juga bisa menyampaikan keseluruhan data yang masih terus kami himpun. Dari Jakarta, Julius Warte dan Getut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kota Denpasar, pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Gianyar, serta pemerintah Kabupaten Tabanan tentang penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Transmetro Dewata di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan Sarbagita tahun 2026 di Jayasabo, Denpasar, Kamis 4 September 2025. Menurut Gubernur Bali Wayan Koster, penandatanganan kerjasama ini dilakukan supaya sehingga dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Mengingat pada tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 pool dialokasikan secara menyeluruh. Diketahui untuk tahun anggaran 2026 pembiayaan transportasi umum Transmetro Dewata dianggarkan sebesar 56,3 miliar, di mana 30%-nya
atau 16,9 miliar dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, sementara 70%-nya atau 39,4 miliar dianggarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Sementara Wayan Koster menyampaikan bahwa penandatanganan tersebut baru merupakan pagu anggaran saja. Untuk realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Terlepas dari hal itu, Wayan Koster menyampaikan bahwa ia akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi publik di Provinsi Bali secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, memang tidak mudah untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. 1 tahun kan, tahun anggaran 2026. Total itu hampir 59 miliar. 30%-nya dari provinsi, 70%-nya terbagi ke kota. Dan pasar itu kira-kira 16 miliar, Bandung 16 miliar, Gianyar 5 miliar, kemudian Tabanan hampir 2 miliar. Provinsi itu kalikan aja, 30% kali hampir lebih dari 16 miliar. Koster menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat publik dengan alokasi anggaran yang diperlukan, sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Kerjasama ini ditandai penandatanganan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara, Bupati Badung Adi Arnawo, Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra, dan Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya. Satu, dua, tiga, sekali lagi, 1. BKK lancar. Indrawan, Bali TV. Polda Bali tetapkan 15 tersangka, unjuk rasa dan 10 orang ditahan. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Polda Bali kembali menetapkan para tersangka unjuk rasa yang berujung ricuh di Bali. Sampai saat ini polisi telah menetapkan 15 tersangka. Dari 15 tersangka tersebut 10 ditahan dan 5 tidak ditahan karena masih di bawah umur.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan sampai saat ini jajarannya telah menetapkan 15 tersangka dari 170 yang telah diperiksa pasca aksi unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut. Dari para tersangka 10 orang langsung dilakukan penahanan, sedangkan 5 orang lagi tidak ditahan karena masih di bawah umur. Mereka diduga melanggar pasal 170 dan pasal 363 KUHP serta Undang-Undang Darurat. Untuk yang naik penyidikan itu 15 orang ya. Yang kita lakukan penahanan ada 10 orang, yang 5 orang tidak kita tahan itu anak di bawah umur. Ya beragam ya, beragam. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, yang swasta gitu ya. Sementara itu terkait rentetan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah menunjukkan kekecewaan rakyat Indonesia atas rentetan kekerasan beberapa komponen yang tergabung Forum Warga Setara Forwaras di Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum LBH Provinsi Bali menyampaikan sikapnya, yakni mengecam tindakan para pejabat publik di Bali yang mengeluarkan pernyataan rasis yang memecah belah serta mendesak pejabat dan tokoh publik untuk menghentikan praktik diskriminasi dan stigmatisasi terhadap demonstran. Pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap situasi dengan mendengar tuntutan rakyat, jamin hak kebebasan menyampaikan pendapat dari setiap warga negara, dan menghentikan segala bentuk sikap anti kritik dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Pejabat dan tokoh publik untuk menghentikan praktik diskriminasi dan stigmatisasi terhadap demonstran. Pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap situasi dengan mendengar tuntutan rakyat, jamin hak kebebasan menyampaikan pendapat dari setiap warga negara, dan menghentikan segala bentuk sikap anti kritik dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, aksi demonstrasi yang terjadi pada 30 Agustus 2025 semestinya menjadi bahan introspeksi diri bagi para pejabat di Indonesia. Menjaga ucapan dan tidak bergaya hidup mewah bisa menjadi bentuk simpati di tengah beban ekonomi masyarakat sekarang ini. Tidak dipungkiri, pemicu demonstrasi beberapa waktu lalu adalah kemarahan rakyat terhadap para pejabat, khususnya anggota DPR RI yang tidak menunjukkan simpati dan malahan menunjukkan kehidupan mewah dengan kenaikan berbagai tunjangan di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat dewasa ini. Hal tersebut diperparah oleh statement dari para pejabat yang menggunakan kata-kata yang merendahkan bahkan menantang rakyat. Ucapan tersebut telah menjadi pemicu dari bertumpuk-tumpuknya permasalahan dalam waktu berdekatan, mulai dari pajak PBB yang meningkat drastis, pembukuan rekening, isu tanah yang tidak produktif akan diambil negara, royalti lagu, dan berbagai kebijakan lainnya yang dirasa memberatkan dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Menurut pengamat ekonomi Profesor Rake Swardana, puncak kemarahan rakyat tersebut diekspresikan dalam demonstrasi. Penyampaian aspirasi tentunya hal yang wajar dalam negara demokrasi, namun sangat disayangkan sampai terjadi kerusuhan. Dari kejadian ini, semestinya menjadi momentum introspeksi diri bagi setiap pejabat Indonesia untuk menjaga ucapan dan tindakan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah kondisi masyarakat yang sulit secara ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah haruslah dikomunikasikan dengan bahasa yang baik agar tidak justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Begini, saya melihat ini momen baik bagi pemerintah dan juga legislatif, eksekutif dan legislatif untuk introspeksi diri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan dalam 6 bulan terakhir ini. Banyak para pejabat yang salah kalimat atau menyatakan pernyataan yang disebut dengan slip of tongue, menjelaskan sesuatu yang mungkin sederhana tidak bisa dijelaskan sehingga diterima oleh masyarakat jadi tidak baik, tidak enak. Misalkan kenaikan pajak, pengenaan royalti bagi para mendengar musik, itu kan bikin masyarakat resah. Lalu efisiensi anggaran, sementara terus anggota dewannya naik drastis tunjangannya, sehingga menjadikan rakyat semakin marah.
Sementara terkait dampak demonstrasi di Bali terhadap perekonomian, menurut Profesor Rake, tentu akan memiliki dampak dan diharapkan tidak terlalu signifikan. Mengingat Bali adalah daerah pariwisata dan isu keamanan menjadi sangat sensitif. Semua pihak diharapkan bisa menjaga situasi kondusif di Bali. Riasa Bali TV. Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi UID Bali memperingati Hari Pelanggan Nasional 2025 dengan menyapa langsung pelanggan di loket pelayanan dan melakukan kunjungan ke sejumlah pelanggan besar di Bali. Kegiatan yang digelar pada Kamis 4 September ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus memberikan apresiasi atas loyalitas dan kepatuhan mereka dalam menggunakan layanan listrik PLN. General Manager PLN UID Bali Erik Rossi Priyo Nugroho menegaskan bahwa Hari Pelanggan Nasional adalah saat yang tepat bagi PLN untuk mendengar aspirasi pelanggan sekaligus memperkuat komitmen pelayanan. Momentum ini juga sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dan juga masukan dari pelanggan terkait layanan yang diberikan PLN saat ini. Sebab menurut Erik, masukan atau feedback dari pelanggan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan PLN ke depan. Tentunya ini dalam rangka kita akan mendapatkan feedback atau masukan bagaimana layanan PLN saat ini dan kemudian harapan bagaimana layanan PLN ke depan yang akan nantinya dirasakan oleh pelanggan. Tentunya masukan dari pelanggan, feedback yang akan kita terima ini bisa meningkatkan kualitas layanan PLN ke depan kepada masyarakat. Agenda dimulai di loket pelayanan UPL Kute, di mana manajemen PLN hadir menyapa masyarakat yang sedang melakukan transaksi. Suasana hangat terlihat ketika pelanggan diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka, sekaligus menerima apresiasi langsung dari jajaran PLN. Salah satunya, Gianfranco, bule asal Argentina yang mengaku sudah 2 tahun menetap di Bali. Kedatangan dirinya ke loket pelayanan PLN UPL Kute untuk mencari informasi terkait penambahan daya. Franco menegaskan selama ini kerjasamanya dengan PLN sangat bagus dan pelayanan yang diberikan sangat profesional. Diharapkan ke depan pelayanan profesional yang diberikan kepada setiap pelanggan PLN tetap dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan. For the future, I will continue with them because I have a lot of projects. And they so really professional with me and with my partners and staff, and I will continue with them because it's so really professional people go with me. General Manager bersama tim melanjutkan kunjungan ke sejumlah hotel berbintang yang menjadi pelanggan strategis PLN. The Apurva Kempinski Bali misalnya tercatat sebagai salah satu pengguna listrik terbesar di Bali. Owner representatif Lieutenant Jenderal Eko Pribadi menyampaikan terima kasih atas pelayanan PLN selama ini dan mendoakan selalu sukses dan diberikan kelancaran dalam distribusi dan pelayanan. Kunjungan berlanjut ke The Ritz-Carlton Bali yang dinilai sebagai pelanggan paling tertib dalam melakukan pembayaran tagihan listrik. Direktur of Engineering The Ritz-Carlton Bali, Rai Puspake, mengaku selama ini sangat puas dengan pelayanan yang diberikan PLN UID Bali. Komunikasi yang dijalin dengan para pelanggan sangat baik. Bahkan, dirinya mengaku ketika ada keluhan, respon dan penanganan yang diberikan petugas lapangan sangat cepat. Saya harus bilang first class, service excellent sampai saat ini. Komunikasinya luar biasa dan hampir setiap bulan kami dikunjungi. Kemudian pada saat ada blackout kemarin, pada hari itu juga pimpinan PLN datang kepada kami menjelaskan hal-hal yang berkaitan, kemudian service recovery-nya juga sangat cepat, first class PLN. Sementara di Hotel Mulia Resort, PLN memberikan apresiasi karena hotel ini menjadi pengguna listrik terbesar di Bali. General Manager Sony Kuncoro menyampaikan rasa terima kasihnya atas konsistensi PLN dalam menjaga keandalan pasokan energi. Melengkapi rangkaian kegiatan, Erik menyampaikan bahwa PLN terus memperluas kemudahan layanan melalui aplikasi PLN Mobile yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran pengaduan hingga permohonan layanan baru secara praktis. Ia juga menekankan bahwa apresiasi PLN terhadap pelanggan tidak hanya diwujudkan melalui kunjungan,
tetapi juga lewat promo khusus di bulan September. Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2025, PLN menghadirkan promo kado listrik ceria Culture berupa diskon tambah daya listrik, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kenyamanan listrik di rumah maupun usaha dengan biaya lebih ringan. Dalam rangka untuk peningkatan perekonomian atau misalnya di rumah-rumah sedang membutuhkan daya lebih besar terkait dengan penambahan equipment, elektronik. Tentunya saat ini kita semua sudah menggunakan peralatan listrik di rumah. Hal itu tentunya juga menambah kapasitas listrik di rumah pelanggan. Nah, untuk itu, untuk memudahkan pelanggan dan tentunya untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional, kita akan memberikan diskon sebesar 50% dari tarif normal atau tarif biasanya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi alih fungsi lahan ancam kelestarian Jatiluwih sebagai warisan dunia. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, alih fungsi lahan di Jatiluwih, Tabanan semakin masif seiring maraknya pembangunan fasilitas pariwisata. Kondisi ini mengancam kelestarian subak di Jatiluwih yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia WBD oleh UNESCO tersebut kini menghadapi tekanan pembangunan khususnya untuk kepentingan pariwisata. Padahal status WBD yang diperoleh melalui proses panjang dan penuh perjuangan seharusnya menjadi jaminan kelestarian sistem subak yang telah diwariskan leluhur. Anggota Pokja Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Made Urip mengatakan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat mengancam predikat tersebut. Jika status WBD dicabut, kerugian besar akan dialami masyarakat Bali sebab predikat ini merupakan ikon sekaligus warisan leluhur yang harus terus dijaga. Terlebih lagi dalam ajaran agama Hindu melalui konsep Trihita Karana, ditekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Salah satu wujudnya adalah menjaga kelestarian alam. Jatiluwih yang dikenal sebagai kawasan lahan pertanian subur dan indah telah menjadi daya tarik dunia. Mantan anggota DPR RI 5 periode itu menambahkan, sejak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, jumlah kunjungan wisatawan khususnya mancanegara semakin meningkat. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diharapkan agar tidak terjadi alih fungsi lahan di kawasan Jatiluwih. Jangan sampai WBD ini dicabut oleh UNESCO. Itu betapa ruginya kita sebagai masyarakat Bali. Padahal ini adalah ikon kita.
sebagai warisan para leluhur kita yang harus kita jaga dengan baik. Demikian juga ajaran agama kita tentang Trito Krano misalnya, bagaimana menjaga hubungan yang harmonis, menjaga keharmonisan alam ini ya, dengan yang di atas, dengan lingkungan, dengan sesama, ini harus kita jaga. Salah satu diantaranya adalah bagaimana menjaga alam kita ini supaya tetap lestari. Begitu. Sejak ditetapkannya Jatiluwih ini sebagai waris budaya dunia, kita lihat sekarang betapa ramainya orang berkunjung saya, terutama dari wisatawan mancanegara. Ini kan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di sekitar Jatiluwih ini, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana itu meningkat saat sekarang ini. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga ini waris budaya ini. Salah satu diantaranya adalah supaya jangan sampai terjadi konversi lahan yang terlalu berlebihan. Kelestarian Jatiluwih tidak hanya penting bagi keberlanjutan pertanian, tetapi juga bagi citra Bali sebagai destinasi wisata budaya dunia. Upaya bersama seluruh pihak menjadi kunci agar warisan leluhur ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Yana, Bali TV. Sementara itu pemirsa, ketersediaan beras premium masih terbatas hanya sekitar 3 hingga 4 ton per hari. Jumlah ini jauh menurun dibanding kebutuhan sebelumnya yang bisa mencapai 10 ton dalam sekali pengiriman. Kondisi tersebut terjadi akibat keterbatasan bahan baku di pabrik sehingga pasokan yang diterima kini bergantung pada jatah harian dari produsen. Meski pasokan menurun, harga beras premium tetap stabil di pasaran. Jenis beras premium masih dijual Rp372.500 per karung, sedangkan kualitas di bawahnya berada di harga Rp365.000 per karung. Tidak ada kenaikan harga signifikan, sehingga pergerakan harga relatif terkendali. Keterbatasan suplai ini membuat grosir dan pedagang harus membatasi jatah untuk toko-toko langganan. Kondisi tersebut diharapkan tidak berlangsung lama agar distribusi kembali normal dan penjualan bisa berjalan lebih lancar. Sebagian besar pasokan beras premium ini diketahui berasal dari pabrik di Banyuwangi, Jawa Timur. Kembali suplainya stabil ya Pak ya, supaya grosir-grosir yang mengambil barang itu bisa dengan mudah jualan seperti dulu lagi. Karena kalau sekarang kan karena dari pabrik dijatah, otomatis kita ke toko-toko di bawah yang biasa menjadi pelanggan kita juga memberikan jatah, jadi mengurangi. Kedepan, kestabilan suplai beras premium menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa harus menekan pedagang maupun konsumen. Pemerintah bersama produsen diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi sehingga stok kembali normal dan harga tetap terjangkau. Yana, Bali TV. Pemirsa, memasuki tahun ke-5, berbagai prestasi gemilang di tingkat regional hingga internasional berhasil diraih siswa-siswi SMA Negeri 9 Denpasar Semansia. Terbaru, tim paduan suara siswa Bahana Samasta Suara BSS SMA Negeri 9 Denpasar berhasil meraih 3 medali emas dalam ajang bertaraf internasional. Sebagai bentuk apresiasi, Wakil Menteri Kebudayaan RI menyerahkan langsung penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih para siswa keluarga besar SMA Negeri 9 Denpasar Semansia menggelar acara syukuran yang dihadiri langsung Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha Jumaryu. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Kebudayaan secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada tim paduan suara siswa Bahana Samasta Suara SMA Negeri 9 Denpasar yang berhasil meraih 3 medali emas pada youth kategori, contemporary kategori, dan etnik tradisional kategori sebagai perwakilan Indonesia dalam ajang Taipei International Choral Competition yang diselenggarakan di Taipei, Taiwan pada bulan Agustus 2025. Selain paduan suara, salah satu anggota Paskibraka Semansia, yakni Mentor Sad Ananta, juga berhasil menjadi anggota Paskibraka di tingkat pusat. Tim Paskibraka Semansia Parsia berhasil meraih juara 1 LKBB PPI tingkat Provinsi Bali,
Sementara untuk tim judo Semansia berhasil meraih prestasi di ajang Porsenijar tingkat Provinsi Bali dan tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan nasional. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengaku kagum atas berbagai prestasi yang diraih siswa-siswi Semansia. Atas nama Kementerian Kebudayaan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada paduan suara siswa SMA Negeri 9 Denpasar, Bahana Samasta Suara, karena mengharumkan nama Indonesia dan menjadi jembatan diplomasi bangsa kita dengan dunia. Tepuk tangan. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 9 Denpasar Gusti Ngurah Oke Arjawo menyampaikan apresiasi kepada para siswa atas prestasi yang telah ditorehkan. Prestasi ini merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga besar Semansia. Kami dari sekolah sangat bangga ya dengan luar biasa sampai Pak Wamen untuk mau hadir di dalam rangka penyerahan piagam kepada anak-anak kami yang menjuarai nasional tingkat internasional yang diselenggarakan di Taipei, di mana beliau kebetulan ada acara yang ada di Bali dan simpang ke sekolah kami untuk memberikan penghargaan kepada masing-masing peserta yang ada di Bali. Prestasi yang diraih siswa tentunya tidak lepas dari dukungan para wali serta pihak komite sekolah. Dorongan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan yang maksimal selalu diutamakan, sehingga mampu menghasilkan berbagai pencapaian yang luar biasa baik di tingkat regional, nasional, hingga kancah internasional. Itu semua daripada kegiatan-kegiatan ekstra itu yang berprestasi maupun tidak, kita akan backup dari komite. Itu mencerminkan bahwa sinergitas antara komite partisipasi masyarakat kepada sekolah itu sudah bagus berjalan, sesuai dengan Permendikbud nomor 75. Dan kami dari komite mendukung sepenuhnya kepada manajemen untuk mencari pembina pelatih yang profesional, yang punya kompetensi. Selain paduan suara dan paskibraka, tim rugby Semansia juga berhasil meraih juara dalam kejuaraan nasional rugby yang diselenggarakan di Yogyakarta. Sementara atlet pencak silat Semansia, yakni Amelia, juga berhasil meraih berbagai prestasi di tingkat nasional yang kini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang SEA Games 2025. Sukma, Bali TV. Bali, tempat tradisi dan kreativitas yang menginspirasi dunia. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Puniki kemarjang disampun aneka alit nekili. Metapah kalau kebos, mepandes dikawin sangi. Mesin ramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS 6. Sami pina kamayatnya
Pemirsa, Bali merupakan tempat tradisi dan kreativitas yang tumbuh subur dan harmonis. Nilai spiritual dan ekspresi seni di Bali dinilai kuat serta menginspirasi dunia. Hal itu dipertegas Menteri Kebudayaan Fadly Son di sela Candi Summit 2025. Bali dipilih sebagai provinsi pertama penyelenggaraan Candi Summit karena merupakan tempat tradisi dan kreativitas yang tumbuh subur dan harmonis. Nilai spiritual dan ekspresi seni di Bali dinilai kuat serta menginspirasi dunia. Kebudayaan memiliki peran dalam membentuk masa depan dengan mendorong diplomasi budaya sebagai alat untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Ditambahkan, isu-isu yang saling terkait ini menuntut solusi yang melampaui pendekatan tradisional. Salah satunya budaya adalah alat yang ampuh untuk menyatukan, melampaui batas bahasa dan perbedaan. Saya kira kita berharap nanti akan semakin banyak. Jadi tadi itu kembali kepada amanat konstitusi bagaimana memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Sementara itu dalam Candi Summit 2025 yang diikuti 39 negara ini menjadikan budaya sebagai kekuatan pemersatu di tengah perubahan dunia yang cepat, penuh tantangan, konflik, serta dinamika geopolitik. Diharapkan dapat menjadi forum dalam memperkuat hubungan dan kerjasama lintas negara, meningkatkan pemahaman lintas budaya, serta membuka peluang baru dalam pengembangan kreativitas dan inovasi. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, selain keindahan alam dan kekayaan budaya, pariwisata Bali juga ditopang oleh harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama. Kehidupan masyarakat yang rukun menjadi nilai tambah yang menarik wisatawan untuk datang dan kembali ke Pulau Dewata. Bali tidak hanya memikat wisatawan dengan panorama alam dan tradisi yang eksotis, tetapi juga dengan atmosfer toleransi yang begitu terasa. Keragaman tempat ibadah yang berdiri berdampingan mulai dari pura, masjid, wihara, kelenteng, hingga gereja mencerminkan sikap saling menghargai yang telah lama menjadi identitas masyarakat Bali. Kondisi ini memberi kenyamanan bagi wisatawan maupun pendatang yang tinggal di Bali. Mereka merasakan langsung keramahan masyarakat lokal yang selalu membuka ruang dengan sikap simpatik. Keharmonisan ini menjadikan Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga simbol hidup berdampingan yang damai. Toleransi yang terjaga erat dengan nilai adat dan kearifan lokal menjadikan Bali berbeda dari destinasi lain di dunia. Kehidupan sosial yang harmonis mampu menciptakan suasana damai, aman, dan nyaman, sehingga wisatawan betah berlama-lama menikmati pengalaman di Pulau Dewata. Semua para pendatang yang tinggal di Bali mohon sama-sama jaga Bali ini karena kami sudah memberikan ruang yang sangat simpatik kepada para pendatang yang ada ke Bali. Maka sekarang kewajibannya ikut menjaga Bali. Mari makan sama-sama dengan cara menjaga keamanan sehingga tamu bisa rame-rame datang ke Bali. Dengan menjadikan toleransi sebagai identitas, Bali tidak hanya menawarkan pesona alam dan budaya, tetapi juga menghadirkan pengalaman hidup dalam harmoni. Inilah yang membuat Pulau Dewata terus menjadi magnet bagi wisatawan dunia. Yana, Bali TV. Pemirsa, pendapat Menteri Keuangan tentang rencana tidak kenaikan pajak untuk UMKM tahun 2026 perlu disambut dengan lega. Hal tersebut diungkapkan oleh ekonom dan pengamat ekonomi Jero Gede Sudibyo. Menurutnya pelaku UMKM umumnya sudah susah sehingga jangan lagi dikenakan tambahan pajak. Pemerintah dan Menkyu semestinya menata ulang politik kebijakan fiskal yang berfungsi distribusi untuk mengoreksi ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan sosial. Menurutnya efektivitas pemungutan pajak dari wajib pajak kelas menengah atas dan wajib pajak besar ditingkatkan sehingga potensi pendapatan negara sangat besar. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, ada potensi penerimaan pajak senilai 1.400 triliun tahun ini. Hal ini bisa tercapai jika peningkatan efektivitas pemungutan pajak terutama untuk kelas menengah atas lebih diintensifkan, bukan menaikkan PPN atau PBB yang secara langsung menambah beban masyarakat menengah bawah yang lagi mengalami kesulitan ekonomi. Andika, Bali TV.
Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan pembagian setra dalam lontar Purwa Bumi Kemulan, tempat pelebon dan penguburan di Bali. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh, wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat itu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, mertajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kekene awaknya ini makatang lo. Awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang wakenya, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak besai-sai dirundungi wayan. Ini, ayo cuma jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicekan awaknya jangan beli. Langis saya nih jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya mengenal khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, dalam tradisi Hindu di Bali, prosesi pelebon atau tunon memiliki aturan tersendiri yang bersumber dari lontar Purwa Bumi Kemulan. Dalam lontar ini dijelaskan pembagian beberapa jenis setre atau kuburan yang menjadi tempat pelaksanaan penguburan maupun pembakaran jenazah sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Menurut penjelasan budayawan Kota Denpasar, Anom Ranwara, dalam lontar tersebut disebutkan adanya istilah kesawa sewana atau siwe sewana
yaitu tempat yang diperuntukkan bagi proses pelebon sulinggih. Khusus sulinggih, proses perabuan tidak hanya dapat dilakukan di sawah, tetapi juga di segara atau laut, seperti di Sanur, di mana ide berterai di taman yang saat pelebon diperabukan di tepi pantai. Segara dianggap sebagai karang suci, sehingga layak pula dipakai sebagai tempat perabuan sulinggih atau ide pedanda. Selain itu terdapat beberapa jenis seter lainnya, antara lain seter agung, yaitu kuburan utama di suatu wilayah, seter semesana, tempat menanam atau mengubur jenazah, seter Gandemayu, tempat suci yang biasanya dipakai untuk prosesi nyucian pelawatan atau ngereh, seter Bandung, merupakan kuburan yang dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat tanpa memandang klan atau asal-usul. Seter Sunantara atau seter Suniantara adalah kuburan yang hanya diperuntukkan bagi warga desa adat tertentu, sering disebut titipan sementara. Serta seter Bubugan diperuntukkan bagi jenazah yang tidak diketahui identitas atau keluarganya, misalnya korban hanyut di Sungai Besar atau korban kecelakaan di pusat kota yang tidak diakui. Sedangkan khusus untuk sulinggih kita mengacu pada Purwa Bumi Kumulan, ini yang disebut dengan Kesiwa Sewana, atau sering disebut dengan sawah sewana gitu. Tapi kita lebih merujuk kepada Kesiwa Sewana. Siwa itu ya siwa, sewa sewana gitu. Artinya untuk proses pemrosesan apabila sulinggih lebar. Nah ini ada proses. Siwa ini adalah alam suci. Nah makanya Kesiwa Sewana ini sang sulinggih mempelebon di karang suci. Yang dianggap karang suci menurut Sri Purana Tattwa Glagapun, lah itu juga ada Dharma Pemaculan Sri Tattwa juga menyebutkan sawah salah satu adalah dikategorikan sebagai karang suci. Sedangkan kami di Kesiman, karena menyikapi mungkin bagaimana pola pikir tetua-tetua kami terdahulu, di Kesiman khusus dibikinkan setra khusus untuk pelebon sulinggih yang sering klaim di sini adalah setra Brahmana. Terakhir, Tabe Pekulun Ida Batara Lebar, Ida Pernah Istri Tegal Jingga, Ida pun menunjuk ketika pelebon, ajak memang mulai ke Kesiman gitu beliau. Nah inilah beliau diperabukan di setra Brahmana itu. Nah ini kenapa? Karena mungkin tetua kami di Kesiman sudah menyikapi di Kesiman ada geria-geria yang mungkin tidak mempunyai lahan, tidak mempunyai sanan dan sebagainya. Ini otomatis akan dipelebon di setra Brahmana tersebut. Pembagian seter ini memperlihatkan adanya pengaturan ruang yang sangat detail dalam tradisi Bali, tidak hanya berdasarkan fungsi sosial, tetapi juga menyangkut nilai sakral. Ini menunjukkan betapa umat Hindu di Bali sangat menjaga kesucian dan keteraturan dalam pelaksanaan upacara kematian. Dengan adanya pedoman dari Purwa Bumi Kumulan tersebut, masyarakat Bali memiliki landasan yang jelas untuk melaksanakan atiwa-tiwa atau pelebon sesuai dengan tata cara adat dan agama, baik bagi masyarakat umum maupun bagi sulinggih yang dianggap memiliki kedudukan suci. Hendra, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Pujawali ke-20 Perhyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor, panitia menggelar bakti sosial bagi warga sekitar Bogor. Kegiatan tersebut merupakan wujud implementasi kepedulian antar sesama yang dilandasi rasa saling tolong-menolong. Dalam rangka menyambut Pujawali yang ke-20 Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor, panitia menggelar kegiatan bakti sosial yang diperuntukkan bagi warga sekitar Bogor yang berlokasi di SD 03 Taman Sari. Kegiatan baksos meliputi pelayanan kesehatan, penyerahan tali kasih, penyuluhan kesehatan remaja, penyerahan rehab MCK sekolah, dan alat kebersihan. Salah satu ketua tim baksos Inyoman Suhartano mengatakan, kegiatan baksos tersebut sebagai rasa empati kepedulian umat Hindu antar sesama. Ia juga mengatakan baksos tersebut juga rutin dilakukan menjelang Pujawali Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor. MCK, hasil perbaikan yang kita
lakukan bersama-sama dengan antara panitia dengan yayasan pada sekolah. Kemudian juga ada penyerahan nanti alat kebersihan dan alat olahraga, serta pemberian santunan kepada 13 siswa yatim ya di anak sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan semua ini merupakan kegiatan berempati, kepedulian terhadap pendidikan, kepedulian terhadap kesehatan, kepedulian terhadap remaja, kepedulian terhadap masalah-masalah ekonomi sosial, pemberdayaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama ini yang didukung oleh semua pihak di sini memberikan manfaat. Sementara itu, Ketua Panitia Pujuali yang ke-20 Parahyangan Agung Jakarta Gunung Salak Bogor, Iputu Maharta Adiatnya mengatakan, kegiatan bakti sosial menjadikan hubungan yang sangat harmonis antar sesama, serta juga sebagai wujud implementasi kepedulian antar sesama dengan rasa saling tolong-menolong. Di SD Taman Sari Gunung Salak, SD 3 Taman Sari Gunung Salak, di mana masyarakatnya sangat antusias untuk hadir dalam bakti sosial ini. Nah, tentunya di sini juga kita sangat menghargai masyarakat yang ada di Desa Taman Sari, di mana Parahyangan Agung Jakarta itu berada, sehingga kita mempunyai hubungan yang sangat harmonis dengan masyarakat di sini. Adapun bakti sosial yang kita lakukan yaitu ada pengecekan kesehatan gratis, ada pembagian tali kasih, ada juga santunan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung, yang yatim piatu, dan begitu juga kita ada perbaikan MCK, juga ada pemberian alat-alat untuk kebersihan SD 3 Taman Sari. Di samping itu, ada semeton kita memang yang ahli dalam bidang untuk memberikan arahan-arahan kepada anak-anak. Kita memberikan bagaimana anak tersebut bisa bertingkah laku, hidup bersih dan sehat. Di mana di Taman Sari ini kebanyakan umatnya adalah Islam, dan mereka betul-betul ingin menjaga budaya kita karena kita sudah sangat harmonis hubungan kita dengan masyarakat. Harapan saya ke depannya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, lebih baik, ya, sehingga hal-hal bakti sosial ini bisa mendapatkan suatu faedah lah untuk masyarakat yang ada di sekitar Parahyangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Juli Suwati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.